Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Eh, Gimana hasil tesnya sudah keluar belum? Kemarin waktu PTS sudah pada bisa belum mengerjakan? Pasti pada bisa semua ya, nilainya bagus-bagus. Oke, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang Yesus dicobai oleh iblis. Kalian tahu nggak sih iblis itu apa? Tahu ya, iblis itu kalau orang ngomong itu roh jahat, ada lagi yang ngomong setan, ada lagi orang yang ngomong bahwa iblis itu sesuatu yang tidak baik. Ya, itu semua benar adanya. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sekarang kami mau belajar dari pengalaman Yesus ketika digoda oleh setan. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan meneladan Yesus dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, udah siap untuk memulai pelajaran? Udah siap ya? Kita akan melihat bacaan kitab suci yang diambil dari Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Bagi anak-anak yang sudah menyiapkan kitab suci, silakan dibuka dulu materinya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Judulnya Yesus dicobai. Sudah ya? Oke, akan Pak Eri bacakan. Pada usia 30 tahun, Yesus mulai menampakkan diri di depan umum. Selama itu, Yesus tinggal di Nazaret bersama ibu dan ayahnya, Maria dan Yosef. Setiap hari, Yesus bekerja bersama Yosef sebagai tukang kayu. Pada suatu hari, Yesus pergi ke sungai Yordan. Ia meminta supaya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, walaupun ia tidak berdosa. Sesudah ia dibaptis, Roh Kudus mendorong dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ia tidak makan dan tidak minum selama berpuasa. Suasana padang gurun yang tandus dan panas matahari yang menyengat pada siang hari membuat Yesus semakin letih. Sesudah hari yang ke-40, Yesus merasa sangat lapar, haus, dan letih. Maka muncullah setan untuk menggodanya. Setan menghadap Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian setan itu membawa Yesus keluar ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Selanjutnya setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megah dan berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah engkau setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu setan itu meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar dan menyimak bersama-sama bacaan dari Injil Matius pasal 4, 1-11 yang berjudul Yesus dicobai. Pak Eri memberikan 3 kesimpulan
bahwa peristiwa Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, batu menjadi roti. Itu terkait dengan makan, dengan perut. Jadi anak-anak, bahwa Yesus dicobai di padang gurun itu pertama-tama soal makanan. Kenapa soal makanan? Karena makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Coba bayangkan, kalian 1 hari saja tidak makan dan tidak minum. Pasti akan sangat lemah, letih, lesu gitu ya. Maka iblis pintar bahwa yang diserang atau yang iblis menyerang Yesus untuk pertama kalinya adalah masalah perut, masalah makanan. Karena iblis tahu bahwa manusia itu tidak bisa tahan terkait dengan makanan. Apalagi kalau tentang haus, manusia pasti akan gampang tergoda. Lalu godaan yang kedua, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Iblis tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah dan diutus ke dunia. Maka bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak emas. Coba kalau kalian tahu ya, anak emas atau anak yang sangat disayangi. Kalau anak yang sangat disayangi pasti apapun akan dilakukan. Apapun yang menjaganya akan dilakukan. Contoh kalau dalam keluarga, kalau kalian sebagai anak yang disayangi pasti apapun yang kalian minta, selama itu baik, orang tua kalian akan memenuhinya. Begitu pula dengan Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak emas, anak yang dikasihi. Maka Yesus mencobai Yesus untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Supaya apa? Supaya malaikat menolong. Jadi mencobai Allah. Dengan Yesus menjatuhkan diri, nggak mungkin Yesus akan mati, nggak mungkin Yesus akan terluka, tetapi Yesus akan diangkat oleh malaikat. Inilah yang diserang oleh iblis. Cobaan yang ketiga, menyembah berhala. Menyembah berhala itu artinya menyembah setan. Bahkan di dalam cerita tadi, Yesus dijanjikan tentang kerajaan dunia. Bahwa seluruh dunia akan tunduk kepada Yesus. Anak-anak, siapa sih yang gak pengen menjadi orang yang berkuasa? Apapun bisa diatur oleh kalian. Apapun yang kalian inginkan pasti akan dituruti. Semua orang pasti ingin menjadi orang yang berkuasa. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tetap teguh pada pendiriannya, yaitu tetap menjadi putra Allah yang sejati. Dari ketiga godaan itu, batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, menyembah berhala, semua itu ditolak oleh Yesus. Sampai pada akhirnya, setelah 3 pencobaan itu, akhirnya iblis merasa kalah. Bahwa iblis atau setan akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah. 3 poin penting tentang Yesus dicobai oleh iblis. Anak-anak, godaan itu hampir setiap saat datang di dalam hidup kita. Masih kecil, ya kan? Bahkan sudah dewasa seperti Pak Eri, godaannya sangat banyak. Seperti orang tua kalian, seperti kakak adik kalian, pasti semua orang memiliki godaan. Dan perlu diingat bahwa godaan-godaan itu datang dari setan atau roh jahat. Gak mungkin godaan itu datang dari Yesus. Godaan itu artinya menawarkan sesuatu yang tidak baik. Memang baik, tetapi akhirnya bisa melukai orang lain, bisa mencelakakan orang lain. Memang seringkali godaan-godaan itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Contoh misalnya, ketika kalian PTS, UTS, ulangan, godaannya mager, tidur, enak, pengen tidur ya, atau ngegame.
gamenya pun macam-macam sekarang. Ada Mobile Legends, ada Roblox, ada banyak game-game. Dan kalian lebih memilih main game daripada belajar. Ini merupakan godaan dari roh jahat. Kedua, godaan dilancarkan setan atau roh jahat itu tadi dalam upaya mengagalkan rencana dan kehendak Allah di dalam diri kita. Teman-teman atau anak-anak yang terkasih, kehendak Allah itu selalu mengarahkan pada kebaikan. Memang seringkali kita merasa bahwa kehendak Allah itu membosankan, menyebalkan, lama gitu. Tetapi akhirnya itu menjadi buah yang baik. Contoh kalau ketika kalian mau belajar dan hasilnya pasti akan baik. Ini yang dimaksud dengan kehendak Allah. Kalian belajar dengan tekun, ya kan? Hasil ulangan, hasil apa apapun yang menjadi tanggung jawab kalian terutama di sekolah pasti akan baik. Ketiga, setan atau roh jahat selalu berusaha menghalangi kita agar tidak melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini selalu menghalangi, godaan itu selalu menghalangi. Ini penting. Bahwa godaan itu selalu menjauhkan kita dari Allah. Tidak pernah berdoa. Wah, itu jelas itu udah godaan itu. Kalian sedang mengalami godaan. Dan yang keempat, sebagaimana Yesus bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi. Tahu ya kompromi ya, tidak mengenal toleransi, artinya tetap teguh pada pendiriannya. Kita pun seharusnya memiliki sikap Yesus, sikap sama seperti Yesus dalam menghadapi godaan. Yaitu apa? Tetap teguh pada pendirian bahwa aku mau mengarahkan diriku kepada kebaikan. Ini yang penting. Nah, anak-anak, dari pelajaran tadi, Pak Eri menawarkan ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana setan menggoda Yesus? 2, apa saja godaan yang dialami Yesus? 3, bagaimana jawaban Yesus terhadap godaan-godaan itu? 4, sebutkan 3 godaan yang pernah kamu alami. 5, bagaimana sikapmu terhadap godaan yang kamu alami? 6, ceritakan satu cerita singkat bagaimana kamu mengalami godaan dan bisa terlepas dari godaan itu. Nah, ini nanti poin nomor 6 yang mendapatkan nilai yang tertinggi kalau kalian punya cerita yang yang jelas. Meskipun singkat tetapi jelas. Bagaimana aku aku merasa, aku mengalami godaan game terus, tapi akhirnya aku diingatkan oleh orang tuaku, akhirnya aku bisa mengalahkan godaan itu dan aku bisa belajar lagi. Ya, silakan anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ditulis di buku tulis agama dan nanti difoto lalu dikirimkan kembali ke Google Classroom. Anak-anak, demikian pelajaran agama pada pagi hari ini. Semoga kalian mengerti dan dapat memahami terkait dengan Yesus dicobai oleh iblis dan kalian dapat mengambil makna dari kisah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.